Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah impian setiap muslim. Sebaliknya, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah menjadi hal buruk yang paling ditakuti kaum muslim. Ada sejumlah tanda ketika seorang meninggal dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Tanda ini dapat dijumpai menjelang kematian. Lalu, apa penyebab orang yang meninggalnya su'ul khotimah? Apa tanda orang yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Su'ul khotimah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan akhir kehidupan seseorang yang buruk atau tidak baik. Su'ul artinya jelek atau buruk, dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk. Seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang yang meninggal ketika sedang bermaksiat. Majdi Fatih Syahid dalam buku Su'ul Khotimah, Akhir Kehidupan yang Buruk, menerangkan Su'ul Khotimah mempunyai dua arti. Yang pertama, kekufuran dan keraguan tentang Islam dan keimanan kepada Allah yang meliputi hati seorang hamba pada saat sakaratul maut, sehingga ia meninggal dalam keadaan ragu terhadap kebenaran Islam. Yang kedua, keadaan hati seorang hamba yang masih disibukkan dengan permasalahan dunia yang akan ditinggalkannya. Misalnya, saat sakaratul maut masih memikirkan harta benda yang dimiliki di dunia. Dapat dikatakan, orang seperti itu meninggal di dunia dalam keadaan ingkar kepada Allah. Dengan demikian, orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah seperti bergibah, berzina, atau mengadu domba disebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau dua hasta. Lantas takdir mendahuluinya sehingga dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga dia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Mahmud Al-Mishri lewat buku Su'ul Khotimah, kisah tragis akhir kehidupan, merangkum beberapa faktor penyebab Su'ul Khotimah. Di antaranya ialah ragu, kufur, dan mengerjakan bid'ah. Apabila seseorang meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perbuatannya menyimpang dari kebenaran, maka besar kemungkinan ia tidak bisa terhindar dari su'ul khotimah. Banyak umat yang mengalami nasib seperti ini ketika mereka menciptakan bid'ah dalam agama Allah, menyimpang dari kebenaran dan terjebak di dalamnya. Jika tidak segera bertobat, dia akan meninggal dalam su'ul khotimah dan membuat segala amal ibadahnya tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila ditatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Seseorang sering larut dalam kenikmatan duniawi, menunda-nunda bertaubat meski masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar, malaikat maut sudah menanti untuk menjemput ajalnya. Selain itu,
Yang dapat dilakukan hanyalah menyesali seluruh hidup yang dihabiskan untuk berbuat durhaka kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka adalah barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Tanda-tanda su'ul khotimah terlihat dari seseorang yang suka bersikap munafik, sombong dan ria, lalai mengingat Allah. Itu termasuk tanda-tanda su'ul khotimah. Ketika menjelang detik-detik kematiannya, sebagian orang yang su'ul khotimah mengucapkan kalimat-kalimat yang menyalahkan Allah, yakni menentang ketentuannya atas takdir kematian. Mereka sibuk menyalahkan Allah sampai-sampai tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika ajal menjemput, keraguan mulai tertanam di hatinya. Ketika itu, terbukalah bahwa akidahnya selama ini keliru perihal zat, sifat, dan perbuatan Allah, sehingga mereka meninggal dalam su'ul khotimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Keadaan seseorang saat tutup usia memiliki nilai tersendiri, karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisinya saat tutup usia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang memiliki kendali atas akhir hayat kita. Oleh sebab itu, seorang hamba diwajibkan melakukan amal soleh tanpa putus, serta menjaga akidah dan keimanan kita, agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah sampai meninggal. Selain itu, berdoa dan memohon perlindungan kepadanya dari bahaya yang besar, yaitu meninggal su'ul khotimah. Semoga kita semua mendapatkan khotimah yang baik dan mendapat tempat yang mulia di sisinya di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini dan mendengar pembahasan mengenai su'ul khotimah. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan pengalaman di komentar. Semoga video ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang topik kali ini dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengingatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.